Salam matematika, adik-adik. Hari ini masih kelanjutan dari materi kita yang sebelumnya. Masih sama, yaitu tentang fungsi, persamaan, dan pertidaksamaan eksponensial. Lebih khusus hari ini kita belajar tentang bilangan rasional dan irasional serta pangkat rasional. Yang pertama kita lihat tentang bilangan rasional. Bilangan real terdiri atas dua, yaitu bilangan rasional dan irasional. Bilangan real seperti yang Ibu jelaskan sebelumnya itu, bilangan real itu simbolnya adalah R. Bilangan rasional adalah bilangan yang dapat dinyatakan. Bilangan yang dapat dinyatakan dalam bentuk A per B, dalam bentuk seperti pecahan, tetapi bukan pecahan. Dengan A dan B itu anggota Z. Z itu adalah bilangan bulat dan B tidak boleh 0 karena B ada di penyebut. B tidak boleh 0 karena kalau B 0 maka tidak terdefinisi. Simbolnya adalah Q. Bilangan rasional itu simbolnya Q. Bilangan rasional terdiri dari yang pertama bilangan bulat. Contoh 2. 2 itu dapat dinyatakan dalam bentuk A per B, dalam bentuk pecahan. Seperti 2 per 1, atau 4 per 2, atau 8 per 4, dan lain sebagainya. Yang kedua bilangan pecahan. Contohnya 2 per 3, 1 per 2, dan lain-lain. Yang ketiga adalah bilangan yang dapat ditarik akar. Itu juga tergolong ke dalam bilangan rasional. Contoh akar 4 sama dengan 2. 2 bisa dinyatakan dalam bentuk pecahan seperti tadi 2 per 1, 4 per 2, dan sebagainya. Selain itu akar 25 sama dengan 5. Akar pangkat 3 dari 8 sama dengan 2, dan lain-lain. Yang keempat adalah bilangan desimal terbatas. Contoh 0,25. Nah 0,25 ini bisa kita nyatakan dalam bentuk pecahan menjadi 25 per 100. Kita sederhanakan menjadi 1 per 4. Atau yang lain 0,05. Kita bisa ubah dalam bentuk pecahan menjadi 5 per 100. Atau disederhanakan menjadi 1 per 20 dan lain sebagainya. Dan yang kelima itu adalah bilangan desimal tak terbatas tetapi berulang-ulang dan memiliki pola yang teratur. Contoh 0,11111 dan seterusnya, atau 0,23232323 dan seterusnya, atau 1,321 dan seterusnya. Dan masih banyak bilangan desimal tak terbatas yang berulang lainnya. Nah, bagaimana mengubah model desimal seperti ini menjadi bilangan rasional? Kita lihat contoh yang pertama. Ubahlah 0,11111 menjadi bilangan rasional. Langkah pertama kita misalkan terlebih dahulu. Kita misalkan X dengan 0,11111 tadi. Nah, kemudian kedua ruasnya kita kalikan dengan 10. Maka kita peroleh 10X sama dengan 1,11111 sekian. Nah, persamaan pertama dan kedua kita kurangi. X kurang 10X dapatnya negatif 9X. 0,11111 dikurangi 1,11111 dapatnya negatif 1. Maka X sama dengan negatif 1 per negatif 9 min plus, maka hasilnya adalah 1 per 9. Dengan demikian 0,11111 bisa kita ubah menjadi 1 per 9. Contoh lainnya, ubahlah 0,23232323 menjadi bilangan rasional. Sama seperti pada contoh 1, langkah pertama kita lakukan pemisalan. Kita misalkan dengan X. Kemudian supaya desimalnya hilang dalam operasi pengurangan sebentar, maka kedua ruas kita kali dengan 100. Maka diperoleh 100X sama dengan 23,232323 dan seterusnya. Nah, kedua persamaan ini kita kurangi, maka kita dapat negatif 99X sama dengan negatif 23. Hasil akhirnya X sama dengan 23 per 99.
Yang berikut kita lihat bilangan irasional. Bilangan irasional adalah bilangan yang tidak dapat dinyatakan dalam bentuk A per B. Dengan A dan B itu anggota bilangan bulat dan B tidak boleh 0. Contoh, akar 3, akar 5. Nah, yang tidak bisa ditarik akar itu tergolong ke dalam bilangan irasional atau pi. Pi itu kan senilai dengan 22 per 7 atau dalam bentuk desimal itu 3,14 sekian itu. Dan selain itu ada bilangan desimal yang tidak beraturan. Desimal belakangnya tidak beraturan. Salah satu contohnya itu 0,10, 100, 1000, dan jangan kalian lihat karena dia polanya bagus lalu kalian berpikir bahwa oh ini masuknya ke dalam bilangan rasional. Ternyata tidak. Dia masuk tergolong ke dalam bilangan irasional. Nah, akar 3, akar 5, akar 12 tadi itu bisa disebut juga sebagai bentuk akar. Dalam hal ini berarti bentuk akar itu juga merupakan bilangan irasional. Ingat itu baik-baik. Nah, mengenai bentuk akar ini akan kita bahas di pertemuan lebih lanjut. Hari ini kita fokus kepada pangkat rasional terlebih dahulu. Nah, bagaimana hubungan antara pangkat rasional dengan bentuk akar? Mari kita perhatikan definisinya. Misalkan A sebuah bilangan real, M dan N itu bilangan bulat positif, maka A pangkat M per N bisa diubah menjadi bentuk akar, yaitu akar pangkat N dari A pangkat M. Dengan N bilangan genap dan A lebih besar sama dengan 0. Artinya A itu tidak negatif. Maksudnya A bisa 0, bisa positif. Dalam hal ini N-nya harus bilangan yang genap. Nah, kalau N-nya itu bilangan ganjil, A boleh negatif. Contoh, kita lihat. Contoh yang pertama, akar 2. Akar 2 bisa kita ubah menjadi pangkat, menjadi 2 pangkat 1 per 2. Contoh yang lain, akar pangkat 3 dari 5 pangkat 2. Oh, bisa kita ubah menjadi 5 pangkat 2 per 3. Atau sebaliknya, kalau kita dikasih soal 5 pangkat 2 per 3, kita diminta untuk membuatnya dalam bentuk akar. Oh, berarti 5 pangkat 2 per 3 menjadi akar pangkat 3 dari 5 pangkat 2. Yang sebagai pembilang itu menjadi pangkat di dalam akarnya, yang sebagai penyebut pada pangkat itu menjadi akar yang bagian luarnya itu. Semacam tamu dan tuan rumah tuh. Tamunya itu yang di penyebut dan yang di luar kalau pada akar. Terus yang pembilang dengan yang di dalam akar itu sebagai tuan rumah. Nah, contoh lain yang tadi tuh. Kalau akar pangkat 3 dari negatif 1000. Oh, negatif 1000 itu bisa kita, akar pangkat 3 dari negatif 1000 bisa kita ubah menjadi negatif 1000 berpangkat 1 per 3. Negatif 1000 bisa kita ubah lagi menjadi negatif 10 pangkat 3. Dipangkatkan sepertiga. Ingat kembali sifat-sifat bentuk pangkat yang sudah kita pelajari sebelumnya. Maka di situ pangkat dengan pangkat dikalikan, 3 dikali dengan sepertiga dapatnya 1, sehingga negatif 10 pangkat 1 hasilnya adalah negatif 10. Nah, contoh lainnya, akar pangkat 4 dari A pangkat 4 kali B pangkat 8 itu bisa kita ubah ke dalam bentuk pangkat menjadi A pangkat 4 kali B pangkat 8 dipangkatkan 1 per 4. Nah, masing-masing pangkatnya itu dikalikan dengan 1 per 4. Jangan lupa ingat kembali sifat-sifat bentuk pangkat yang kita sudah belajar sebelumnya. Sehingga di situ 4 dikali 1/4, 1, maka A pangkat 1, 8 dikali 1/4, 2, maka B pangkat 2. Sehingga hasilnya adalah A kali B pangkat 2. Satunya tidak perlu ditulis atau disambung saja menjadi A B pangkat 2. Mari kita lihat contoh-contoh soal dan penyelesaiannya. Contoh yang pertama,
Sederhanakan bentuk berikut dan nyatakan hasilnya dalam bentuk akar. Yang pertama, A pangkat setengah kali A pangkat 2/3. Lagi-lagi ingat kembali sifat-sifat dari bentuk pangkat. Nah, kalau basisnya sama, operasinya perkalian, pangkatnya diapakan. Basisnya sama, operasinya pembagian, pangkatnya diapakan. Demikian pula soal-soal yang lain. Jawab untuk soal yang pertama. Nah, karena basisnya sama-sama A, operasinya perkalian, pangkatnya dijumlahkan. Berarti pangkatnya itu adalah operasi pecahan. Nah, kita samakan penyebutnya dengan 6, maka kita dapat 3/6 tambah 4/6. Penyebutnya sudah sama, pembilangnya kita jumlahkan, maka kita dapat A pangkat 7/6. Nah, tinggal kita ubah ke dalam bentuk akar, menjadi akar pangkat 6 dari A pangkat 7. Yang sebagai pembilang 7-nya itu ada di dalam akar, terus 6 yang di luar sebagai penyebut itu ada di luar akar. Nah, nomor B itu operasinya pembagian. Kalau operasinya pembagian, basisnya sama, pangkatnya kita kurangi. Lagi-lagi operasi pecahan pada pangkat, maka kita dapat hasilnya itu adalah A pangkat 1/6. Kita bisa ubah ke dalam bentuk akar menjadi akar pangkat 6 dari A. Nah, nomor C itu adalah operasi perkalian pada pangkat, sehingga kita peroleh A pangkat 2/3 dikali dengan 6/7. 2/3-nya kita kali dengan 6/7. Nah, pembilangnya itu ada 6, penyebutnya itu ada 3. 6 bisa kita bagi dengan 3 menjadi 2. Nah, maka kita dapat A berpangkat 4/7. Kita bisa ubah ke bentuk akar menjadi akar pangkat 7 dari A pangkat 4. Selanjutnya nomor D, lagi-lagi operasi perkalian, tetapi di situ ada 2 variabel yang berbeda. Masing-masing pangkat pada 2 variabel itu dikalikan dengan pangkat luarnya, yaitu 2/3. Maka 3/4 dikali dengan 2/3, 9/2 pun dikali dengan 2/3. Maka untuk yang pertama 3/4 kali 2/3 itu dapat setengah, 9/2 kali 2/3 itu dapat 3. Nah, di situ yang mengandung pangkat pecahan yaitu hanya A saja. Nah, maka yang kita ubah ke dalam bentuk akar itu cuman A, yaitu akar A. B pangkat 3-nya tetap, sehingga hasilnya adalah B pangkat 3 kali dengan akar A. Demikian pula untuk soal nomor E. Mari kita lihat contoh soal yang kedua. Hitunglah nilai dari 8 pangkat 2/3 tambah 27 pangkat 1/3 kurang setengah dikali akar pangkat 3 dari 64. Nah, langkah pertama yang harus kita buat adalah kita mengubah 8, 27, dan 64 ke dalam bentuk pangkat yang sederhana. Maka 8 kita ubah menjadi 2 pangkat 3, 27 kita ubah menjadi 3 pangkat 3, dan 64 itu nanti kita ubah menjadi 2 pangkat 6. Nah, sehingga di situ diperoleh 2 pangkat 3 dipangkatkan 2/3, tambah 3 pangkat 3 dipangkatkan 1/3, dikurangi 1/2 kita ubah menjadi 2 pangkat min 1. 64 dipangkat dengan 1/3. Nah, 64 tadi kita ubah menjadi 2 pangkat 6 dikali dengan 1/3. Sehingga kita peroleh hasil akhirnya adalah 2 pangkat 2 diperoleh dari 3 dikali dengan 2/3. 3 diperoleh dari 3 pangkat 3 kali 1/3 dikurangi dalam kurung 2 pangkat negatif 1 kali 2 pangkat 2. 2 diperoleh dari 6 kali 1/3. Diproses lebih lanjut, selesaikan dahulu yang di dalam kurung, maka kita dapat hasil akhirnya adalah 5. Nah, kira-kira seperti itu untuk materi kita hari ini. Nanti ada PDF-nya itu silakan kalian download dan pelajari lebih lanjut.
supaya lebih memahami materi ini untuk menyelesaikan tugas yang diberikan, dan jangan lupa untuk mengerjakan tes yang Ibu berikan dalam bentuk kuis. Terima kasih. Salam matematika.